Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Beberapa hari terakhir media sosial ramai. Ada video Koperasi Desa Merah Putih yang viral. Ada potongan-potongan pernyataan pejabat tentang pembatasan minimarket modern di desa. Lalu muncul berita, minimarket ditutup, operasional dibatasi, izin dihentikan, karyawan terancam PHK. Dan seperti biasa, internet langsung mengambil kesimpulan. Ini demi Kopdes. Negara sedang mematikan minimarket. Retail modern mau disingkirkan. Narasinya cepat sekali terbentuk. Padahal belum tentu sesederhana itu. Karena dalam hukum dan kebijakan publik, satu hal yang paling berbahaya adalah ketika opini lebih cepat daripada fakta. Mari kita bedah pelan-pelan. Pertama, kita harus pisahkan dulu mana kebijakan nasional, mana tindakan pemerintah daerah, dan mana framing sosial media. Karena Koperasi Desa Merah Putih memang program bersih pemerintah. Ada instruksi presidennya, ada target besar pembentukan koperasi desa, ada pembangunan gerai dan gudang. Secara konstitusi pun koperasi memang punya tempat penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 jelas berbicara tentang ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, negara memang boleh memperkuat koperasi, boleh membantu ekonomi desa, boleh melindungi UMKM. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika media sosial mulai menghubungkan semua tindakan terhadap minimarket dengan agenda Kopdes. Nah, di sini kita harus hati-hati. Karena banyak kasus penutupan, penyegelan, atau pembatasan minimarket di daerah sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan jauh sebelum Kopdes Merah Putih viral. Dan biasanya alasannya berkaitan dengan izin usaha, zonasi, RT RW, jam operasional, kemitraan UMKM, atau kepadatan gerai. Artinya apa? Artinya tindakan Pemda terhadap minimarket belum tentu otomatis bagian dari agenda mematikan minimarket demi Kopdes. Ini penting, karena kalau semua langsung dikaitkan dengan Kopdes, publik bisa salah memahami arah kebijakan pemerintah. Dan lebih berbahaya lagi, bisa muncul kesan bahwa negara sedang menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan pesaing pasar. Padahal secara hukum itu wilayah yang sangat sensitif. Mari kita ambil contoh. Di Banyuwangi sempat muncul polemik pembatasan jam operasional toko modern yang berdampak pada PHK pekerja retail. Lalu di Lombok Tengah muncul polemik penghentian sementara sejumlah gerai yang memicu protes karyawan. Pertanyaannya, apakah itu benar karena Kopdes atau karena persoalan izin dan regulasi daerah? Nah, ini yang harus dicek hati-hati. Karena kalau memang terkait pelanggaran izin, zonasi, aturan operasional, ya silahkan ditindak. Negara memang punya kewenangan untuk mengatur. Pemerintah daerah memang boleh menata, boleh mengendalikan kepadatan toko modern, boleh melindungi pasar rakyat, boleh mengatur jam operasional. Semua itu normal dalam tata kelola daerah. Tetapi kalau sampai ada tindakan pemerintah yang tujuannya bukan lagi penegakan aturan, melainkan memberikan ruang eksklusif kepada Kopdes dengan cara menghambat pelaku usaha lain, nah disitulah problem hukumnya mulai serius. Karena negara hukum punya batas. Negara boleh berpihak, tetapi tidak boleh diskriminatif. Negara boleh membantu koperasi, tetapi tidak boleh mematikan kompetisi secara sewenang-wenang. Dan ini mulai masuk wilayah hukum persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Biasanya publik mengira undang-undang ini hanya dipakai untuk mengawasi korporasi besar. Padahal negara juga harus hati-hati. Karena kalau kekuasaan dipakai untuk memberikan privilege yang berlebihan kepada satu pemain tertentu, sementara pemain lain dipersulit tanpa dasar objektif, itu juga bisa dipersoalkan. Apalagi kalau tindakan pemerintahnya konkret, misalnya izin ditolak, operasional dihentikan, atau usaha dipersulit. Padahal syarat hukumnya sebenarnya terpenuhi. Nah, di situ bukan cuma isu persaingan usaha, itu juga bisa menjadi isu hukum administrasi negara. Karena dalam negara hukum, keputusan pemerintah harus punya dasar kewenangan, punya dasar rasional, sesuai prosedur dan tidak boleh sewenang-wenang.
Kalau ada usaha yang izinnya lengkap, sesuai zonasi, memenuhi aturan, tetapi tetap dipersulit hanya karena dianggap mengganggu agenda tertentu, maka potensi gugatan PT UN bisa terbuka. Dan ini yang menurut saya penting dijelaskan ke publik, karena sekarang narasi media sosial terlalu sederhana. Seolah-olah ada dua pilihan, dukung koperasi atau dukung minimarket. Padahal persoalannya jauh lebih kompleks. Kita bisa mendukung koperasi tanpa harus anti persaingan usaha. Kita bisa melindungi ekonomi desa tanpa harus memusuhi investasi. Kita bisa membela UMKM tanpa harus membenarkan tindakan sewenang-wenang. Dan menurut saya disinilah letak kesalahpahaman terbesar kita. Kita terlalu sering membayangkan ekonomi rakyat harus dibangun dengan cara melawan pasar. Padahal belum tentu. Koperasi desa tidak harus menjadi saingan minimarket. Bahkan kalau koperasi desa hanya meniru model minimarket, risikonya besar. Margin retail itu tipis, persaingan harga ketat, distribusi rumit, manajemen stok tidak mudah, dan jaringan retail sudah puluhan tahun membangun sistemnya. Kalau Kopdes hanya menjadi minimarket versi negara, lalu apa bedanya? Menurut saya, kekuatan koperasi desa justru bukan di retail, tapi di ekonomi lokal. Koperasi desa bisa menjadi pengumpul hasil petani, menjadi agregator produk UMKM, mengurus packaging, membantu legalitas halal dan PIRT, membantu distribusi hasil warga, menyediakan gudang, menyediakan cold storage, menjadi pusat logistik desa, menjadi distribution hub, menjadi titik pick up e-commerce, menjadi koperasi jasa pertanian, menjadi pusat pembiayaan produktif, menjadi alat untuk memperkuat posisi tawar warga desa. Nah, disinilah twist besarnya. Kenapa kita selalu membayangkan Kopdes atau minimarket? Kenapa bukan Kopdes bersama minimarket? Bayangkan kalau produk UMKM desa masuk ke rak minimarket modern. Bayangkan kalau Kopdes menjadi supplier lokal. Bayangkan kalau minimarket diwajibkan bermitra dengan koperasi desa. Bayangkan juga kalau jaringan retail modern membantu distribusi produk desa ke pasar yang lebih luas. Bukankah itu jauh lebih masuk akal? Karena inti ekonomi kerakyatan bukan memusuhi pasar, tapi memastikan rakyat masuk ke dalam rantai nilai ekonomi. Kalau Kopdes hanya membuka toko, nilai tambahnya kecil. Tapi kalau Kopdes masuk ke supply chain, nilai tambahnya besar. Dan itu jauh lebih sustainable, jauh lebih modern, jauh lebih sesuai dengan semangat pasal 33. Karena yang dibangun bukan perang usaha, tapi ekosistem ekonomi. Pada akhirnya tujuan kita bukan memenangkan koperasi atas minimarket, bukan mengganti satu dominasi dengan dominasi lain, tapi menciptakan keseimbangan yang sehat. Koperasi tumbuh, UMKM hidup, pasar rakyat kuat, retail modern tetap tunduk pada aturan. Dan masyarakat tetap punya pilihan. Kalau minimarket melanggar aturan, tindak. Kalau ada pelanggaran zonasi, tertibkan. Kalau ada dominasi pasar yang merugikan pelaku kecil, atur. Tapi jangan sampai penegakan aturan berubah menjadi alat untuk menciptakan monopoli baru. Karena koperasi yang sehat tidak lahir dari pemaksaan pasar. Koperasi yang sehat lahir karena benar-benar memberi manfaat. Lebih dekat dengan warga, lebih membantu petani, lebih membantu UMKM, lebih menguntungkan masyarakat desa. Kalau itu terjadi tanpa perlu mematikan minimarket pun, koperasi akan tetap hidup. Karena negara memang boleh berpihak pada rakyat. Tetapi dalam negara hukum, keberpihakan tetap harus tunduk pada aturan. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.